fokus kami yaitu tentang kaedah-kaedah dari usuliyah. Memahami kaedah-kaedah usuliyah. Kaedah usuliyah adalah dasar pemahaman terhadap kalimat atau kata yang digunakan dalam teks atau nas yang memberikan arti hukum tertentu. Jadi, kaedah usuliyah berfungsi sebagai alat untuk menggali ketentuan hukum yang terdapat dalam bahasa. Yaitu terkait dengan Al-Quran, hadis, atau as-sunnah. Amar dan nahi. Amar secara bahasa artinya perintah, sedangkan menurut istilah, amar adalah perintah untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa orang yang menyuruh harus lebih tinggi derajatnya daripada orang yang disuruh, yakni dalam hal ini adalah Allah kepada hambanya. Kaidah-kaidah amar. Amar memiliki kaidah yang ketentuan-ketentuannya dipergunakan oleh para mujtahid untuk mengistibatkan hukum. Ulama usul fikih merumuskan kaidah-kaidah amar dalam 5 bentuk, yaitu yang pertama, pada dasarnya amar itu menunjukkan kepada wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib, kecuali adanya kadrinah, yaitu hubungan keterkaitan. Maksudnya dari kaidah tersebut adalah bahwa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dituntut oleh suatu perintah adalah wajib diperbuat. Kaidah yang kedua yaitu perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Maksud dari kaidah ini ialah apabila ada perbuatan-perbuatan yang semula dilarang, lalu datang perintah mengerjakan, maka perintah tersebut bukan perintah wajib tetapi bersifat membolehkan. Seperti pada firman Allah, Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 62. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah. Dengan demikian, perintah bertebaran di muka bumi seperti kata ayat di atas hukumnya tidak wajib tetapi diperbolehkan. Kaidah yang ketiga yaitu pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki segera dilaksanakan, misalnya tentang haji. Jumhur ulama sepakat bahwa perintah mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan waktu, maka harus dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan tidak boleh di luar waktu. Bila dilakukan di luar waktu tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara, maka hukumnya akan berdosa. Kaidah yang keempat, pada dasarnya perintah ini tidak menghendaki pengulangan atau berkali-kali mengerjakan perintahnya. Misalnya dalam ibadah haji, yaitu 1 kali seumur hidup. Kaidah yang kelima menjelaskan bahwa perbuatan yang diperintahkan tidak bisa berwujud tanpa disertai dengan sesuatu perbuatan lain yang dapat mewujudkan perbuatan yang diperintahkan itu. Misalnya kewajiban melaksanakan sholat. Sholat tidak sah apabila dikerjakan tanpa bersuci terlebih dahulu. Nahi menurut bahasa artinya mencegah atau melarang, sedangkan menurut istilah adalah lafaz yang meminta untuk meninggalkan sesuatu perbuatan kepada orang lain dengan menggunakan ucapan yang sifatnya mengharuskan, baik yang harus ditinggalkan yang disebut dengan haram, atau yang baik ditinggalkan yang disebut dengan makruh. Atau lafaz yang menyuruh kita untuk meninggalkan sesuatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita, yakni dari Allah kepada hambanya. Kaidah-kaidah nahi. Yang pertama, pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram, seperti pada surah Al-Isra ayat 32, janganlah kamu mendekati zina. Yang kedua, larangan terhadap sesuatu perintah akan kebalikannya, seperti pada surah Luqman ayat 13, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Yang ketiga, pada dasarnya larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan dalam setiap waktu, seperti janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, pada surah An-Nisa ayat 43. Selanjutnya adalah am dan khas. Yang pertama kita akan membahas tentang am. A.
Am secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syubki berarti umum. Sedangkan secara istilah ada beberapa definisi yang diantaranya Muhammad Adib Saleh mengatakan bahwa al-am adalah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Selanjutnya, Jalaluddin Asyuyuti mengatakan bahwa am adalah lafaz yang mencakup seluruh satuan-satuan yang pantas baginya dan tidak terbatas dalam jumlah tertentu. 2. Macam-macam lafaz am. Yang pertama, tetap pada kekhususannya. Yang kedua, lafaz am terkhusus yang disertai qarinah dan meniadakan ketetapannya. Yang ketiga, lafaz am yang maksus atau menerima pengkhususan. Selanjutnya kita akan membahas tentang khas. Khas ialah suatu lafaz yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk mufrad atau singular, baik pengertian itu menunjukkan pada jenis seperti hewan atau menunjukkan macam atau kategori seperti lafaz insan, rajul, atau menunjukkan arti perorangan seperti Ibrahim dan Zaid. Manna al-Khatum mengatakan bahwa khas itu adalah lafaz yang merupakan kebalikan dari lafaz am yang tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Kemudian Mustafa Said Al-Qin mengatakan bahwa khas adalah setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna satu atas beberapa satuan yang diketahui. Nah, bentuk-bentuk lafaz khas. Yang pertama, kadang-kadang lafaz dalam bentuk mutlak atau tidak dibatasi. Kemudian, kadang-kadang dalam bentuk muqayyad atau dibatasi. Dan selanjutnya, itu bentuknya adalah kadang-kadang lafaz khas itu berbentuk sihat, amar, dan nahi. Mutlak dan muqayyad. Mutlak. Secara bahasa, lafaz mutlak dapat berarti sesuatu yang tidak ada batasannya atau tidak terikat. Mutlak menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Manna al-Qathan mendefinisikannya sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat tanpa ada batasan. Ibnu Subki memberikan definisi bahwa mutlak adalah lafaz yang memberikan petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ikatan apa-apa. Hukum lafaz mutlak. Lafaz mutlak diberlakukan atas kemutlakannya selama tidak ada dalil yang menunjukkan adanya pembatasan. Jika ada dalil yang membatasi, maka kemutlakannya dibatasi. 2. Muqayyad. Lafaz muqayyad adalah kebalikan dari lafaz mutlak. Manna al-Qathan dalam Mabahis fi Ulum Al-Quran mendefinisikannya sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat dengan adanya batasan. Hukum dalam lafaz mutlak dan muqayyad yaitu 1. Lafaz mutlak dan lafaz muqayyad berdiri sendiri tanpa ada hubungan yang satu dengan yang lainnya jika sebab dan hukumnya berbeda. 2. Lafaz dalam suatu ayat bersifat mutlak dan dalam ayat lainnya bersifat muqayyad, namun sebab dan hukumnya sama. Di sini sepakat ulama menjadikan yang mutlak muqayyad. 3. Lafaz dalam suatu ayat bersifat mutlak dan dalam ayat lainnya bersifat muqayyad dengan hukum yang sama namun berbeda sebabnya. Di sini jumhur ulama menjadikan yang mutlak itu tetap pada kemutlakannya dan muqayyad tetap pada kemuqayyadannya kecuali Syafi'i. 4. Lafaz dalam suatu ayat bersifat mutlak dan dalam ayat lainnya bersifat muqayyad dengan hukum yang sama namun berbeda sebabnya. Di sini jumhur ulama menjadikan yang mutlak muqayyad kecuali Hanafiyah. Sekian presentasi pada kali ini dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.